beberapa hal ya yang kita temui di lapangan, aplikasi ya sistem plumbing, terutama perpipaan, itu ternyata masih banyak perlu diperbaiki. Di awal memang konsepnya, konsep awalnya itu kita mencoba membuat konsep futuristik sebenarnya. Wah, oke. Dan ini misalnya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, aku udah jauh-jauh, bayar nggak nih Pak untuk bisa ikutan kelas di Rucika Institute gitu kan ya? Sahabat Rucika, apa kabar? Kembali lagi bersama Ineza Wibowo di Podcast Biru, Bincang Rucika mengudara sampai jauh. Yes, kalau kamu lihat, wow, sepertinya aku di tempat yang lain, tempat yang berbeda ya. Ya betul, aku sekarang lagi ada di Rucika Institute memenuhi panggilan atau undangan seseorang yang penting banget nih di Rucika ya. Kita langsung sapa aja ya, Bapak yang ini nih. Halo, nama saya Muhajir. Sebagai Technical Support Manager di Rucika, kalian sedang menyaksikan Podcast Biru. Halo, selamat pagi, siang, sore Bapak. Selamat pagi, siang, Mbak sore. Ines. Ya Selamat kan? pagi, siang, dan sore ya. Karena bisa naik kapan aja Pak ini videonya ya. Pak Muhajir ini ya, Sahabat Rucika ya, selaku Technical Support Manager ya kan ya, yang bisa dibilang tuh orang penting gitu kan ya Pak ya di Rucika Institute ini. Betul ya Pak ya? Setuju nggak? Mungkin seperti itu, Mbak Ines. Kayaknya kalau nggak ada Pak Muhajir nih, Rucika Institute nih masih males-malesan berdiri Pak. Ya kan ya. Nah Pak Muhajir nih, kalau misalnya kita sedikit flashback ya Sahabat Rucika ya, ini Pak Muhajir waktu kayaknya episode 1-nya Podcast Biru banget deh. Pokoknya awal-awal Podcast Biru gitu kan ya, sempet ngetis, sempet bilang bahwa akan ada Rucika Institute. Sampai akhirnya sekarang benar-benar sudah berdiri dengan megah. Itu kan Rucika Institute-nya. Ini ya Pak, ini sebenarnya nih Pak, Rucika Institute segede ini, sebagus ini, udah di planning berapa lama sih Pak? Memang ketika kita coba berpikiran untuk membangun sebuah, awalnya diawali dengan ini ya, semacam training center seperti itu. Betul. Dan ternyata tidak terduga, ternyata sebegitu megah ya. Akhirnya bergulir dengan cepat gitu, dan memang proses ide awal cukup lama. Tetapi proses pembangunannya ini tidak lama. Wah, seperti Roro Jonggrang Pak. Ya, Kilat Pak. Kira-kira hanya sekitar 1,5 tahun. Wow, ya, bangunan ini sudah berdiri ya, tiba-tiba berdiri gitu ya. Tiba-tiba berdiri. Dan juga memang beberapa tahapan-tahapan memang kita lakukan. Memang bangunan ini belum sepenuhnya komplit ya, sesuai dengan apa ya, dengan di planning awal ya. Oke. Nah, itu kan tadi udah ini pengen tanya. Apa yang tiba-tiba nih Pak Muhajir lagi kepikiran apa tiba-tiba, wah harus ada nih Rucika Institute. Memang didasari dengan ya, kebetulan saya memang di technical support ya, dan saya banyak bersentuhan dengan customer terutama. Dan juga beberapa hal ya yang kita temui di lapangan, itu ternyata banyak kejadian-kejadian di mana aplikasi ya sistem plumbing, terutama perpipaan, itu ternyata masih banyak perlu diperbaiki atau dibenahi gitu ya. Dan dari situlah kami berpikir bahwa mesti ada sarana untuk membuat training center gitu ya, awalnya memberikan pemahaman tentang bagaimana aplikasi perpipaan maupun plumbing yang benar atau yang tepat. Nah, dari situlah kami berawal ya, punya ide untuk membuat Rucika Institute. Berarti ide awalnya adalah curhatan kali ya Pak ya, curhatan para customer gitu kan yang datang ke Bapak bilang, wah masih banyak yang ngaco nih, masih banyak yang salah, produknya Rucika udah oke, tapi proses pemasangannya pun masih banyak yang miss gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya Bapak Muhajir kepikiran kenapa enggak dibikin sebuah institusi untuk ngebantu mereka ini belajar gitu ya Pak, berarti ya niat awalnya. Iya benar. Dan juga memang terutama juga selain itu memang kita juga pengen memperkenalkan produk-produk Rucika yang biasa kita sebut dengan produk knowledge gitu ya. Karena memang kita cukup beragam sekali produknya, dan
pemahaman tentang product knowledge itu juga kelihatannya masih terbatas. Ya, dari situlah kami mencoba untuk membuat Rucika Institute. Oke Pak. Nah tadi ini sudah sempat jalan-jalan nih gitu kan Pak di namanya di Rucika Institute ini gitu kan. Lagi mikir ini tuh temanya apa ya Pak? Kok kayak minimalisnya dapat karena warna-warna mostly itu hitam, putih, monokrom kayak gitu kan ya Pak. Nah tema dari Rucika Institute gedungnya ini sendiri tuh apa sih Pak? Di awal memang konsepnya. Konsep awalnya? Itu kita mencoba membuat konsep futuristik sebenarnya. Wah, oke. Dan saya juga nggak kebayang ya, tiba-tiba jadinya cukup bagus sekali gitu ya dari desain awal. Dan memang waktu itu kita juga berpikir bagaimana produk-produk plumbing atau perpipaan itu bisa ditampilkan secara ini ya, secara elegan gitu ya, seperti ini. Waktu itu kita berpikir kalau yang bisa kita lakukan mungkin semacam produk-produk ini ya, produk-produk elektronik dan sebagainya ya, tetapi tidak. Dan kalau kita lihat ini di sini juga tata letaknya memang sudah dibuat urut ya, urut mulai dari segmen-segmen produk, kemudian juga ada elemen-elemen ini ya, tanaman-tanaman juga kita tetapkan di sini gitu ya. Kalau dihitung-hitung dari ujung ke ujung berapa ruangan nih Pak? Ini secara keseluruhan ini kita ada 5 ruangan. Selantai ini ada 5 ya? Ya, lantai ini ada 5 ruangan. Apa aja tuh Pak ruangannya? Jadi yang pertama ketika kita mulai masuk dari lantai dasar ya, dengan lift itu nanti kita akan menemui ruang meeting. Ya. Kemudian juga di situ ada resepsionis ya. Kemudian nanti masuk ke ruang namanya Milestone. Di situ kita bercerita tentang bagaimana sejarah perusahaan kami ya, perusahaan Rucika. Kemudian baru dari Milestone itu nanti akan masuk ke showroom yang kita namakan ruang pamer lah ya. Di situ nanti banyak produk-produk yang kita sajikan. Dan setelah itu kita ada ruang training. Ini yang kita lagi. Ya, kita sekarang berada di ruang showroom. Ruang showroom ya. Sahabat Rucika nih sedikit bayangan di sini banyak banget produk Rucika yang akhirnya di display ya Pak ya. Ya, benar. Ya benar-benar hampir semua nih ada nih semua nih Pak. Semuanya ada di sini. Produk-produk dari Rucika semuanya ada di sini. Lalu kita beranjak ke sebelah. Baru kita ke sebelah nanti ada ruang training. Ruang training itu adalah ruang di mana kita nanti akan mengajarkan atau ruang praktek ya, mungkin ruang praktek bagaimana kita bisa menyambung pipa, kemudian memasang pipa dan juga peralatannya gitu ya. Dan baru setelah itu ada ruangan yang kita sebut dengan laboratorium. Ya, ruang lab. Di situ kita akan mencoba menyajikan beberapa percobaan-percobaan ya, atau tes-tes yang kita lakukan terkait dengan fenomena-fenomena air gitu ya di situ. Berarti ada lab uji coba juga ya, misal kalau ntar pasang gini bocornya gimana, terus how to fix-nya juga gimana, gitu-gitunya ya Pak ya, berarti ya. Berarti benar-benar selantai ini lengkap banget langsung prakteknya gitu kan ya. Kalau secara teorinya nanti akan gimana nih Pak? Kan pasti dong sebelum ada praktek biasanya orang-orang akan disodorin teori dulu. Nah kalau untuk soal teori gitu kan Pak, apakah juga semuanya di lantai ini aja atau nanti kedepannya nih lagi diimprove lagi ada lantai-lantai berikutnya Pak? Ya untuk ruang teori atau mungkin kita bilang dengan in classroom gitu ya. Jadi memang kalau jumlahnya masih sedikit, itu masih kita bisa manfaatkan ruangan lantai 3 ini. Tapi memang kami di rencana awal itu kami nanti di lantai 4 nanti itu akan kita bangun sebuah yang biasa kita sebut dengan auditorium gitu ya. Ruangan besar yang kapasitasnya bisa sampai 80 orang. Dan ke depan memang kami pengen menyelenggarakan misalnya seminar atau kita kalau bahasa kita rubinar ya, Rucika webinar. Sekarang sih karena eranya online semua ya. Bisa online aja gitu. Enggak, karena sekarang kan kita lagi online. Siap-siap. Di masa-masa lalu kita selalu offline sebelum pandemi. Namanya ruminar berarti. Iya, ruminar. Kalau karena online kita rubinar. Nah, memang rencana kita nanti
kita akan selenggarakan seminar secara offline itu nanti di lantai 4. Nah, kalau udah jadi berarti sahabat Rucika bisa ikutan Ruminar, Rucika Seminar ya Pak ya. Nah, itu tadi Ines sudah invite nih sahabat Rucika bisa ikutan Ruminar, bisa keliling-keliling. Emang bisa Pak? Beneran bisa nggak sih sahabat Rucika nih kayak Ines gitu kan ya, teman-teman datang aja gitu bisa Pak? Bisa, tidak masalah. Jadi karena memang kami berharap, karena memang dari tujuan awal kita untuk membangun ini, kami pengen memberikan kontribusi ke masyarakat ya, atau kalau mungkin bahasa kerennya ke stakeholder gitu ya, stakeholder perplambingan atau perpipaan, dan tidak tertutup kemungkinan untuk semua kalangan. Kalangan yang memang mungkin bukan ahlinya, tapi pengen mengetahui tentang plumbing, kami persilakan untuk bisa datang ke sini. Wow, berarti kan gini ya, soalnya kan Pak ya, kalau misalnya di Indonesia sendiri membangun itu memang butuh orang lain untuk membangun, misalnya butuh tukang-tukang dan lain-lain. Karena kalau misalnya kita lihat di luar negeri gitu kan ya Pak, mostly itu dilakukan sendiri. Bahkan kita orang-orang sendiri aja tuh bisa masang pipa sendiri, ini sendiri. Berarti kan mungkin kalau di luar negeri sana informasi soal itu kayaknya banyak bisa didapetin. Nah, berarti kalau kayak Ines, aku mau coba mandiri, pengen coba pasang pipa sendiri dan lain, tapi pengen tahu caranya lebih lanjut, tinggal datang aja ke sini. Mampir main ke Rucika Institute yang letaknya nih ya sahabat Rucika ada di daerah Cibitung. Ya, Kabupaten Bekasi pastinya ya sahabat Rucika ya, di daerah Cibitung ini lah Rucika Institute dengan megah berdiri gitu kan ya Pak, bayar enggak? Pasti dong sahabat Rucika langsung. Ini misalnya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, aku udah jauh-jauh, bayar enggak nih Pak untuk bisa ikutan kelas di Rucika Institute gitu kan ya? Sahabat Rucika bayar enggak nih Pak? Semuanya gratis, free ya. Jadi karena memang di awal tadi kita sampaikan ini bentuk dari kontribusi kita Rucika terhadap masyarakat gitu ya. Bahkan mungkin kalau saya kemarin mencoba untuk menganalogikan gitu ya, bahwa perusahaan mempunyai satu kewajiban atau bentuk yang biasa kita sebut dengan CSR ya. Ini bentuk CSR nih Pak? Ya, ini adalah bentuk CSR berupa keilmuan. Baik Pak. Ya, mungkin kalau CSR yang kita sekarang lagi jalankan dan kita pun juga jalankan ya. Rucika menjalankan itu, misalnya kita memberikan bantuan pipa gitu ya, berupa materi kan. Tapi ini Rucika Institute itu berupa keilmuan. Wow, nilainya lebih tak terhingga itu Pak, ya kan? Bisa inilah awet gitu ya. Nempel kan terus karena bisa terus diturunin. Jadi ilmu habis belajar sama Pak Muhajir di Rucika Institute, nanti Ines turunin lagi ke siapa gitu kan ya Pak. Selain ilmu, apalagi Pak yang didapat nih kalau misalnya Ines sama teman-teman atau mungkin developer bangunan juga bisa ya Pak ya? Semuanya bisa sekali. Gitu kan ya, mampir ke sini selain yang pastinya ilmu yang akan kita dapat, ada apa lagi Pak yang bisa didapat?